Polri menggunakan alat lie detektor atau pendeteksi kebohongan untuk menjalani pemeriksaan para tersangka pembunuhan Brigadir J, yakni Baradae, Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati serta salah satu ART yang menjadi saksi bernama Susi. Sedangkan tes untuk Ferdy Sambo berlangsung pada Kamis 8 September 2022. Polri mengklaim lie detektor atau poligraf memiliki akurasi 93%. Namun, ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amril menegaskan penggunaan lie detektor atau alat deteksi kebohongan sama sekali tidak mengukur kenyataan. Menurut Reza, menakar kejujuran atau kebohongan itu harus berbasis pada pengetahuan tentang kenyataan. Sedangkan lie detektor sama sekali tidak tahu peristiwa di balik pembunuhan Brigadir J. Kalau hasil tes lie detektor disodorkan ke majelis hakim sebagai bukti, kemudian hakim mempersoalkan justifikasi akademisnya, maka Reza khawatir akan menjadi kontraproduktif. Alih-alih menguatkan proses pembuktian, hasil lie detektor justru akan melemahkan pembuktian. Menurutnya, kebohongan atau kejujuran dinilai berdasarkan pembandingan antara kenyataan dan pernyataan. Sedangkan alat poligraf sama sekali tidak mengukur kenyataan. Alat ini hanya tali temali antara pernyataan dengan reaksi fisiologis manusia atau para tersangka. Jadi kepada para tersangka diajukan sekian banyak pernyataan ataupun pertanyaan. Lalu, lie detektor itu membaca respon fisiologis para terperiksa tersebut. Secara umum, kata Reza, alat deteksi kebohongan mendeteksi melalui beberapa tanda atau reaksi pada badan. Misalnya, suhu badan tetap ataukah naik, matanya, lingkaran hitam di dalam bola mata itu, pupilnya membesar atau tetap biasa saja, jantungnya bertambah kencang atau tidak, tetesan keringatnya bertambah banyak atau tidak. Itu beberapa contoh respon fisiologis yang akan coba dilihat atau ditangkap oleh alat tersebut. Kemudian operator akan membuat catatan pada pertanyaan dan pernyataan yang menjadi tanda dari respon fisiologis terperiksa. Misal tentang bagaimana perubahan respon dari terperiksa dari semula katakanlah normal menjadi berbeda. Ketika terperiksa sedang mengerahkan psikologisnya secara lebih keras lagi, dia tidak menjawab secara spontan lagi. Dia mengalami kecemasan dan seterusnya, sehingga boleh jadi dia sedang menyusun sebuah skenario kedustaan. Dengan kata lain, kata kebohongan atau kedustaan itu tak lebih kurang hanya anggapan saya, hanya tafsiran saja atas perubahan kondisi fisiologis yang berlangsung pada kondisi si terperiksa. Atas dasar itu, Reza pun menegaskan pemeriksaan lie detektor kepada para tersangka kasus Brigadir J tidak relevan dengan sebutan kejujuran atau kebohongan. Reza mengatakan 4 contoh kondisi fisiologis tersebut mutlak sama sekali tidak ditentukan oleh seorang berdusta atau tidak berdusta. Misalnya, apa iya seseorang yang degup jantungnya bertambah cepat itu semata-mata karena berdusta? Belum tentu. Yang bersangkutan bisa saja kelainan jantung, baru selesai berolahraga, atau merasa cemas terintimidasi oleh interrogatornya. Sehingga Reza mengatakan sayang beribu sayang, Polri menggunakan lie detektor untuk para tersangka pembunuhan Brigadir J memunculkan kesan teatrikal semata. Namun, alat itu sendiri tidak sungguh-sungguh produktif untuk pengungkapan kasus itu sendiri.